kelompok C, ya saya sendiri M. Hairul, kedua Apriyadi, kedua Kalmizi, keempat Anggi Rianda, dan yang kelima Budianto. Sebelum memaparkan ini, saya sangat terkesan hari ini. Buah Apika sangat feminim hari ini, lembut sekali. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini lagi serak-serak basah. Lagi serak-serak basah. Ini nama sekolah, kemudian kelas kita ngambil kelas 6, selesai ganjil. Adapun tujuannya yaitu peserta didik mampu melakukan lompat jauh dengan baik. Yang kedua, peserta didik mau melakukan lompat jauh. Nah, ini yang kedua ini kami khususkan untuk peserta didik yang disabilitas. Kemudian dalam kurung Pak, biar kami dalam kurung. Oke, disabilitas. Sama juga yang ketiga, ini untuk disabilitas. Ya, peserta didik mau melakukan, yang mau kita udah cukup. Kemudian yang ketiga juga merasakan senang. Lanjut, petunjuk asesmennya melakukan lompat jauh mulai dari awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Kriteria penilaiannya, yang pertama jarak lompatan, kemudian teknik lompatan, dan yang ketiga sikap dan etika dalam melakukan lompatan. Kriterianya 4 sangat baik, 3 baik, 1 perbaikan. Nah, dalam jarak lompatan untuk sangat baik, jarak lompatan sangat jauh di atas rata-rata. Ini kami peruntukkan untuk yang atlet. Kemudian, gitu. Ya, kemudian yang ketiga, ini jarak lompatan baik mendekati rata-rata, jarak antara 3 sampai 4 meter untuk laki-laki, kemudian 2 sampai 3 meter untuk perempuan. Kemudian yang cukup untuk jarak lompatan cukup di bawah rata-rata kelas. Jarak antara 2 sampai 3 meter untuk laki-laki, 1 sampai 2 meter untuk perempuan. Jarak lompatan sangat pendek. Nah, ini di bawah 2 meter dan di bawah 1 meter untuk perempuan. Kemudian yang kedua yang dinilai adalah kriteria teknik lompatan. Menggunakan awalan yang benar, kemudian tolakan, dan pendaratan. Nah, di sini sengaja tidak kita nilai dari saat melayang, karena nanti di nilai melayang ini ada 3 pula penilaiannya. Itu ada gaya. Jadi kita tidak menilai di saat melayang. Cukup mereka jongkok saja bentuk gayanya sudah cukup. Kemudian untuk yang ketiga baik, teknik cukup baik, tetapi ada beberapa kesalahan kecil. Mungkin dari teknik lompatannya, tolakannya yang kurang baik. Kemudian cukup, teknik kurang baik, terlihat kesalahan yang signifikan. Terlihat betul kesalahannya, berarti itu nilainya cukup. Dan yang ketiga, yang perlu diperbaiki, tekniknya kemudian terlihat sangat buruk, tidak mengikuti prosedur. Mungkin awalannya berjalan, atau mendaratnya 1 kaki, nah itu perlu diulang. Kemudian sikap, di mana kriteria sangat baik itu mereka mendukung teman dan bersikap sportif. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap baik, menghargai teman, dan sikap biasa, kurang menghargai itu cukup, dan perlu perbaikan. Nah, ini menjelekkan teman mungkin. Nah, ini termasuk perlu perbaikan sikapnya. Dan adapun skornya seperti ini, 2 sampai 12 sangat baik, 7 sampai 9 baik, 4 sampai 6 cukup, dan 1 sampai 3 perlu perbaikan. Kemudian untuk disabilitas tidak ada pengulangan atau perbaikan. Cukup mereka melakukan saja sudah cukup. Di antara nilai cukup, baik, atau sangat cukup dan baik. Ini 2. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Barangkali ada masukan-masukan dari kelompok 2, kelompok 1 dan 2. Kami persilakan. Terus selanjutnya saya serahkan kepada moderator.
Oke, itulah dari hasil diskusi kami. Mungkin ada dari kawan-kawan dari kelompok 1 dan 2 ingin bertanya atau ingin memberi masukan. Kami persilakan. Mana rekan? Bagus. Di kelompok terakhir ini mereka sedikit mencontohkan atau mengaitkan kepada mereka hanya mencontohkan walaupun di sekolah mungkin tidak ada, mereka sini memperagakan gimana jika ada peserta didik itu disabilitas. Di situ di poinnya kayaknya yang penting peserta didik mau. Nah, kata-kata mau nih di situ udah mereka lakukan penilaian mungkin di situ. Nah, tadi tidak ada pengulangan Pak ya buat disabilitas Pak ya. Ya, untuk disabilitas tidak ada Pak. Dengan mereka mau dan mereka merasa senang dengan percaya diri saat melakukan lompat jauh, mereka sudah dapat nilai Pak. Iya. Buka minta Pak Hairul di tabel penilaian Pak Hairul sedikit Pak Hairul jika boleh ditampilkan. Oke, stop Pak Hairul. Nah di sini saya sedikit masukan jika teman-teman belum ada yang ngasih masukan. Nanti kalau jika ada silahkan digabung lagi Bapak Ibu. Di poin yang terakhir Bapak Ibu yang jika ada nilai 1, nah istilah perbaikan itu sangat bagus tadi dibuat sama Pak Apriyadi. Nah, jadi di situ ada sangat baik, ada cukup, ada perbaikan. Jadi istilah perbaikan itu ya remedialnya itu, jadi kalau remedial kesannya sekarang kan remedial ngulang. Nah, tapi kalau kita bilang perbaikan, ya kata pengulangan itu kadang anak merasa berarti kurang baik, hanya perlu perbaikan aja nih ya. Tapi kalau kita bilang pengulangan, berarti ada yang harus nilainya anak itu langsung secara tidak langsung aku ngulang nih, aku remedial. Kesannya ya kalau udah remedial itu nilainya tidak bagus. Nah, tapi kalau kita bilang perbaikan, mereka kan tidak tahu rentangnya. Hanya penggunaan bahasa aja sih. Jadi saya apresiasi tadi dengan penggunaan perbaikan tadi. Di sini juga tadi sudah dijelaskan juga jarak-jaraknya bagi laki-laki, bagi perempuan. Oke, silakan Bapak Ibu jika ada yang belum jelas, silakan dilanjut. Apakah ada yang bertanya? Jika tidak ada, boleh ditutup dulu, Pak. Oke, terima kasih kawan-kawan. Inilah hasil dari kami. Jika terdapat salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bapak Ibu kita apresiasi dulu. Oke. Baik Bapak Ibu, setelah tadi kita melihat kelompok 1, 2, dan 3, bagaimana kelompok 1 Pramunatika tadi hanya fokus dia ke penilaian diri sendiri. Dari Pak Agus ada penilaian sudah pakai menggunakan rubrik, ada penilaian 4, 3, 2, 1, sangat baik, sangat bagus, cukup. Gitu juga dengan Pak Arif dan Pak Agus tadi mirip-mirip saja, ada rentang pembagiannya nilainya. Jadi silakan Bapak Ibu di situ kita gunakan nanti. Hanya saja kalau penilaian yang dilakukan Pak Arif dan Pak Agus, ya itu nanti kita sendiri yang menilai gurunya. Nah, yang susah itu nanti seperti penilaian diri sendiri, yang seperti kelompok Pak Farhan tadi. Benar kata Pak Arif, di situ tuh kejujuran siswa lagi. Ya, kalaupun siswa yang bilang ya aja semua kan, ya kita sebagai guru tahulah. Ini jangan langsung 100% kita ambil Pak Ibu. Ya, kadang kalau memang harus diperiksa, kita periksa. Karena kita tahu anak kita bagaimana betul tidak dia melakukannya. Tapi ya, secara garis besarnya, seperti itulah rubriknya Bapak Ibu. Nah, di sini dibilang Bapak Ibu, apa hal baru yang dapat kita ambil dari sesi diskusi ini? Kira-kira apa nih Pak Farhan? Hal barunya Pak Farhan? Kita langsung aja Pak Farhan. Ya Pak. Nilai baru apa nih? Dari pertanyaan pertama nih Pak Farhan. Apa yang kita dapat dari sesi diskusi kita hari ini Pak Farhan?
Jadi di sini kita dapat menilai Pak. Yang kalau materi kami Pak ya diri sendiri Pak ya. Di situ siswa kita menanamkan bagaimana dia bertanggung jawab, sportivitas. Jadi itu Pak. Oke, benar Farhan. Di sini pada intinya kalau dari kelompok Pak Farhan tadi ya tanggung jawabnya dia lah. Dia Iya, berusaha untuk jujur juga kan, sportivitas. Iya. Nah, kalau yang kedua sepertinya gampang. Yang langsung ketiga nih, pentingkah kita melakukan asesmen otentik? Nah, jika tidak melakukan asesmen otentik, apa dampaknya? Kira-kira apa nih Pak? Pak Arif, penting tidak Pak melakukan asesmen otentik nih Pak? Jika tidak dilakukan, kira-kira ada tak dampaknya? Baik Pak, kalau menurut saya sangat penting Pak. Karena dari situ kita tahu dari karakter anak, kemampuan anak, dan lain sebagainya. Jadi tanpa kita melakukan asesmen, kita tidak tahu, hanya menerka-nerka saja. Jadi kami contohkan saja seperti lompat jauh lah. Lompat jauh mungkin ada anak yang posturnya bagus, kita mungkin berprasangka dialah yang paling jauh. Tapi setelah kita buktikan, kita praktekkan, mungkin belum tentu dia yang paling jauh. Kita mungkin beranggapan dengan posturnya bagus, maka dia akan melakukan teknik yang benar. Tapi setelah kita praktik belum tentu. Jadi dengan adanya asesmen otentik ini, maka lebih real atau lebih nyata kita melihatnya. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, benar. Kadang kita selama ini hanya melihat dari postur. Wah, ini bagus nih, Ya. kakinya besar, tendangannya deras, bagus nih. Tadi nyatanya juga salah. Benar Bapak Ibu, asesmen otentik ini bagusnya nilai plusnya kita sudah bisa membuat rubrik itu berdasarkan ya tadi ada 3, ada yang penilaian dari diri sendiri, ada dari guru, sehingga kita lebih gampang nanti menilainya. Kalau penilaian tetap dari kita guru, tapi kita sudah bisa, oh ini letaknya di sini penilaian sikapnya. Penilaian sikap itu nanti adanya di asesmen diri sendiri. Penilaian otentik yang ini beda lagi. Jadi ingat Bapak Ibu, asesmen ini hanya mempermudah kerja kita, tapi tetap penilaian itu ada di Bapak Ibu. Jadi bukan berarti dengan ada asesmen ini kita langsung nilai aja nih, tidak. Tetap kita melakukan praktik geraknya. Asesmen ini hanya jadi ruang kita hanya untuk mempermudah kerja kita. Itu Bapak Ibu. Terus di sini Bapak Ibu refleksinya ya tadi kata kuncinya ya kita sebagai guru tetap harus melihat dari sisi anak kita, karakter anak kita. Jadi sesuai yang kata Pak Arif tadi bilang, kadang kita hanya melihat segala sesuatu itu dari kasat mata kita. Nah, contohnya lah, kalau sudah ada zaman-zaman dulu, zaman kita sekolah, ketika badannya tinggi, udah, kamu main poli, mantap kamu main poli. Padahal dia passingnya pun tidak bagus. Nah, tapi kita selalu melihatnya di situ. Cocoknya main poli. Apalagi kalau udah badan tinggi, main sepak bola, jadi kiper, jadi striker. Nah, padahal tidak ada. Ketika dia punya kecepatan lari, kok jadi striker. Nah, padahal tidak. Kita hanya melihat dari kasat mata, hanya lihat dari apa yang kita lihat sehari-hari. Padahal dengan adanya asesmen otentik ini, kita melihatnya lebih dalam. Itu saja Bapak Ibu. Nilai positif yang kita dapat dari asesmen otentik ini, kita melihat segala sesuatu itu lebih dalam, masuk ke dalamnya, sehingga kita bisa menempatkannya secara kebutuhannya Bapak Ibu. Mungkin ada siswa yang kecil, pendek, dia bisa main poli. Taruhnya di mana nanti? Taruhnya di libero, karena dia lebih lincah. Jadi selama ini kan kita, kecil, pendek, tak cocok main poli, tak bisa nanti di smash, orang tak bisa ngeblok. Ya, memang dia tidak bisa ngeblok, tapi kita bisa taruhkan dia ke libero. Jadi, asesmen otentik ini sangat baik buat kita guru PJOK khususnya, agar kita bisa tahu di mana letak sesuatu itu harus kita letakkan pada tempatnya. Baik Bapak Ibu, adapun pesan kunci asesmen ini adalah
asesmen ini membantu pembelajaran pada anak dan membantu guru dalam menentukan penilaian. Jadi pelibatan murid juga penting dalam asesmen ini. Pentingnya itu ya tadi, bagaimana murid itu menilai diri dia sendiri. Jadi di sini Bapak Ibu, selain kita penilaian, di sini kita juga belajar kejujuran, sportivitas lah, nah intinya. Bagaimana anak itu sportif dengan diri dia sendiri. Sportif itu kan bukan hanya dalam bertanding, ketika ada kawan jatuh kita angkat, tidak. Ketika dia mengakui dia salah, benar, itu bagian dari sportif. Baik Bapak Ibu, pada akhir sesi kali ini kita dapat memahami pentingnya asesmen, sudah dapat kita penuhi juga. Tadi kita juga sudah menyusun kerangka asesmen dan mencoba menganalisis rubrik-rubrik yang dibuat oleh rekan kita. Baik Bapak Ibu, berakhir hari ini kegiatan kita. Jadi semoga rubrik-rubrik ini Alhamdulillah. dapat kita pakai nanti di pembelajaran kita. Jangan rubrik ini hanya lewat-lewat gitu aja Bapak Ibu. Ya, jadi gunakanlah. Tidak bisa ketiga-tiganya salah satunya. Paling tidak penilaian seperti Pak Agus dan Pak Arif itu sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita, pembelajaran kita menilai. Karena selama ini ya saya adalah bagian dari masa sebelum-sebelumnya kalau udah penat, capek nilai itu, anak 78, 79, langsung aja, tanpa rubrik, langsung kita nilai. Nah, jadi susah kita nanti mempertanggungjawabkan nilai itu jika ada yang melakukan protes nanti, atau ada orang tua murid yang teliti, kok anak saya kayak gini nilainya, padahal anak saya bagus, tapi ketika ada rubrik itu kita bisa tunjukkan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kontribusinya pada hari ini. Terima kasih untuk kegiatannya hari ini. Setelah ini Bapak Ibu akan melakukan tes akhir. Nah, saya harap ketika melakukan tes akhir itu carilah sinyal yang benar-benar bagus nih untuk Pak Hairul, jangan sampai terulang lagi, dan semoga ada peningkatan. Bagaimana caranya? Kemarin sudah saya kasih tahu caranya gimana. Soalnya kan 30, waktunya juga 1 jam, jangan terburu-buru. Kalau memang jaringannya lagi tidak bagus, bisa dikerjakannya malam hari. Yang jelas jangan sampai lewat. Kalau sudah lewat masa waktunya, maka tidak bisa dibuka. Oke Bapak Ibu, terima kasih pertemuan kita 2JP kali ini. Tadi saya baru lihat tugas Bapak Ibu baru 10 orang yang ngumpul, ada sekitar 5 orang lagi yang belum akan berbagi. Ya Pak Arif, silakan Pak Arif. Saya ragu Pak ngumpulkan tugas yang ini. Saya udah bikin di Kampa yang 2.1 sampai 2.5. Cuma ngumpulnya di mana Pak? Apakah di komen itu atau di mana nih? Maksudnya? Oke. Nanti saya bikin video Pak. Saya bikin video di mana Pak ngirimnya. Nanti tinggalkan Bapak ikuti saja. Oke siap Pak. Yang jelas saya sudah Pak. Bikin semua tuh Pak. Oke, yang jelas kalau drive-nya tuh jangan dibikin hanya Bapak yang bisa buka untuk semua akses nanti. Itu jangan lupa nanti. Iya. Oke. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya diskusi kita hari ini, berakhir buka pertemuan kita hari ini, mari kita berfoto sama dulu untuk laporan absen kita. Silahkan Bapak Ibu angkat tangannya, yuk. 1, 2, 3. Oke, wah Pak Budi kacamatanya luar biasa. Lawer. Oke Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, selamat beristirahat, sampai bertemu kembali. Oke Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Oke, Gimana, Bu saya Budi? matikan. Siap. Oke.